Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Rahasia Panti Asuhan yang telah memelihara tuyul. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebuah kisah misteri datang dari seorang wanita bernama Ratna. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Meski sudah 20 tahun berlalu, pengalaman mistis ini tidak bisa dilupakan oleh Ratna. Sejak muda Ratna selalu ingin menjadi orang kaya, sukses, dan tentunya berlimpah harta. Namun sayang ia bukan anak dari seorang konglomerat. Beranjak remaja, seusia anak SMP, Ratna habis disodomi oleh sekelompok preman yang sebelumnya suka memalak uang hasil jualan kue buatan ibunya. Sejak saat itu pula, ia tidak lagi berangkat berjualan. Sehari-hari ia hanya menyendiri di sudut rumah. Maka dari itu, keuangan keluarga mulai menurun. Badannya semakin kurus, seakan tidak terawat. Ia sakit, bahkan mendekati kematian. Beberapa kali Ratna berhadapan dengan sakaratul maut, namun sang kuasa belum mengendakinya. Kini Ratna telah memutuskan untuk sekolah. Ia tidak melanjutkan ke jenjang SMP, lantaran tidak memiliki biaya. Belum lagi sang ayah di PHK setelah aksi demo mahasiswa pada tahun 1998. Setelah putus sekolah, Ratna memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja serabutan, membantu ayahnya di ladang di daerah Sumedang, Jawa Barat. Namun tiba-tiba paman Ratna yang bernama Andi pulang kampung ke Sumedang, tempat ayah dan Ratna tinggal. Paman Ratna ini tinggal di wilayah Bandung Kota dan hidup secara berkecukupan, dan ia suka membantu keluarga serta orang lain yang kesusahan. Dengan kata lain, paman Ratna merupakan orang yang paling berkecukupan di keluarga Ratna. Paman Ratna memiliki sebuah rumah singgah atau panti asuhan di wilayah Bandung Utara. Rumah itu dipergunakan untuk membantu dan menampung anak-anak yang kurang mampu. Saat bertemu dengan pamannya, Ratna pun bercerita jika ia putus sekolah. Nah, mulai dari situlah Ratna ditawarkan untuk membantu pamannya menjaga panti asuhan. Paman Ratna juga berjanji akan membiayai paket C untuk Ratna. Mendengar hal tersebut, keluarga Ratna menerima dengan baik. Ayah Ratna menilai hal itu merupakan kesempatan bagus untuk masa depan si Ratna. Dan Ratna pun akhirnya menyetujui untuk ikut pamannya menjaga panti asuhan. Singkatnya, setibanya di Bandung, Ratna tinggal di panti asuhan yang letaknya bersebelahan dengan rumah pamannya. Panti asuhan yang dibangun oleh paman Ratna cukup besar, memiliki 2 lantai dan 4 kamar tidur. Di dalam panti juga terdapat area connecting atau pintu penghubung antara rumah pamannya dan panti asuhan. Akan tetapi, paman Ratna memilih memasuki pintu depan jika ingin menengok anak-anak panti, seperti tamu panti atau umumnya. Di panti tersebut,
Ratna tinggal bersama 9 orang anak panti, terdiri dari 7 anak panti yang sudah lama tinggal di panti asuhan, dan 2 anak baru. Kedua anak yang terakhir ini berasal dari kampung Ratna. Hidup di panti asuhan tidak begitu berat. Ratna bahkan nyaman tinggal di sana, bercanda gurau selayaknya bersama keluarga. Anak-anak panti ini berusia sekitar kelas 4-6 sekolah dasar. Berarti Ratna di panti itu jatuhnya paling dewasa. Memasuki sore hari, mereka berbincang-bincang. Anak-anak panti yang sudah lama memberitahukan kepada Ratna perihal suara ketukan yang berasal dari pintu penghubung. Suara ketukan itu yang datang ketika malam tiba. Anak-anak panti menganggap itu adalah ulah iseng dari hantu. Ratna yang kala itu berumur 16 tahun mengaku takut mendengar cerita dari anak panti, tetapi dirinya tidak terlalu menghiraukan obrolan dari anak-anak panti tersebut. Hingga suatu hari, Ratna mendapatkan kebenaran akan cerita anak-anak panti mengenai pintu rahasia yang ada di panti asuhan Paman Ratna. Beberapa hari setelah tinggal di panti, setiap jam 1 dini hari, Ratna selalu terbangun karena mendengar suara ketukan seorang dari balik pintu. Suara ketukan itu sangat jelas. Karena mengganggu, Ratna pun membuka pintu tersebut. Setelah pintu dibuka, Ratna terkejut karena tidak ada siapapun di sana. Ketika Ratna mempertegas suara ketukan pintu itu, ternyata ketukan pintu itu berasal dari pintu penghubung antara rumah pamannya dan juga panti asuhan. Bukannya pintu penghubung itu selalu terkunci dengan rapat? Tanya Ratna dalam hati. Namun karena penasaran dengan pintu tersebut, Ratna pun berusaha untuk membuka pintu penghubung. Melangkahkan kakinya diam-diam, dan saat baru saja tangannya ingin membuka pintu, gagang pintu penghubung itu bergerak sendiri, seperti ada orang yang memegangnya. Ratna pun kaget dan berlari ke kamar, ingin berteriak meminta tolong. Rasanya sangat susah. Ia takut membuat anak-anak panti yang lain terbangun dan juga ketakutan. Malam itu Ratna dibuat merinding. Hanya lafal Allah yang ia ucapkan di dalam hatinya untuk mengurangi rasa takutnya. Ternyata benar sekali apa yang dikatakan oleh anak-anak panti. Singkat ceritanya, apa yang dijanjikan oleh Paman Ratna ternyata benar ditepati. Ratna didaftarkan paket C dan turut serta membantu pamannya merawat dan juga menjaga panti asuhan. Ratna bahkan menjadi ketua asrama dan dekat dengan para pejabat daerah. Pemerintah setempat sering melakukan kunjungan dan juga donasi, sehingga membuat Ratna sebagai pimpinan dekat dengan mereka. Ratna juga ditugaskan untuk bersih-bersih panti asuhan dan mengurus administrasi panti asuhan. Ratna sering diminta tolong pamannya untuk membantu pamannya mempersiapkan acara kumpul-kumpul bersama kerabat pamannya. Setiap ada acara, Ratna juga kebagian tugas untuk belanja ke pasar dan mempersiapkan sesajen berupa buah kelapa muda bulat, bunga dan jajanan pasar yang ditaruh di setiap sudut rumah. Ratna yang masih baru tinggal di panti asuhan mengiyakan suruhan dari pamannya tanpa protesan. Selain sesajen, hal yang membuat Ratna aneh dan bingung adalah ketika ada acara tersebut,
anak-anak panti yang berjumlah 9 orang tidak pernah diikut sertakan. Padahal jika dilihat dari hidangan yang disediakan cukup banyak dan sayang untuk dibuang. Suatu malam ketika Ratna sedang bersih-bersih rumah pamannya, karena tamu pamannya sudah pulang, Ratna mendadak dipanggil sang paman. Ratna pun menghampiri pamannya. Dari obrolan Ratna dan juga pamannya, disimpulkan jika paman Ratna sudah percaya dengan Ratna yang sudah beberapa bulan tinggal bersamanya. Di dalam obrolan itu, paman Ratna meminta dirinya untuk menjaga sebuah rahasia. Karena pengaruh alkohol yang diminumnya, sang paman mulai bercerita kepada Ratna. Ketika krisis moneter tahun 1998, usaha pamannya mengalami guncangan hebat hingga menyebabkan bangkrut. Uang tabungannya pun hanya bisa digunakan untuk 1 bulan saja. Untuk mencari pekerjaan pun waktu itu susahnya minta ampun. Kesana kemari, teriknya matahari dan derasnya hujan sampai tidak dihiraukan. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Dan saat itulah paman dan juga bibinya mulai melakukan pesugihan. Dari berbagai macam pesugihan yang ada, mereka memilih untuk melakoni pesugihan tuyul. Jadi sumber suara yang sering Ratna dengar ialah suara dari para tuyul peliharaan pamannya. Paman Ratna juga kembali bercerita jika sekarang paman dan bibinya sudah angkat tangan lantaran kondisi bibi Ratna yang terus-menerus sakit-sakitan karena kehabisan darah. Hal itu karena darah bibinya dihisap oleh para tuyul peliharaannya sendiri. Sang paman juga mengatakan jika ia dan juga istrinya berencana menyudahi pesugihan tersebut. Ratna yang mendengar itu antara percaya dan tidak percaya, karena sang paman masih dalam pengaruh alkohol. Ratna menganggap hal itu semua hanya gurauan belaka. Namun tiba-tiba paman Ratna mengambil air sirih, dan air itu pun disipratkan ke wajah Ratna. Ratna mengaku awalnya ia merasa tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi saat Ratna melihat sesaji yang berada di pojok rumah, tubuhnya bergidik, badannya pun gemetar. Ratna mengaku hari itu adalah hari pertamanya melihat penampakan tuyul. Ratna bisa melihat bagaimana bentuk tuyul. Yang ia lihat wajahnya seperti kakek-kakek dengan tubuh kecil seperti anak TK, memiliki kuping panjang dengan kulit keriput. Bola matanya membesar. Tuyul itu juga memiliki gigi taring yang panjang. Sosok yang Ratna lihat itu hanya memakai celana dalam berwarna putih. Sosok itu pun tengah asik menikmati sajian dan jajanan pasar yang disediakan oleh pamannya. Setelah memakan, sosok itu mengelilingi Ratna dan juga pamannya, seolah sedang menunggu perintah, sambil memainkan gagang pintu. Setelah kejadian itu, Pak Andi dan juga istrinya pergi selama kurang lebih 3 hari. Dan di waktu itulah, Ratna belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Sampai akhirnya, Pak Andi dan juga istrinya kembali ke rumah mereka. Setibanya Pak Andi di rumah, paman Ratna itu langsung menyuruh Ratna merapikan sebuah kamar. Kamar tersebut mirip seperti kamar anak kecil, di mana banyak main-mainan berserakan, dan juga makanan ringan, dan juga sajian yang sudah mengering. Ratna juga menemukan uang pecahan 2 ribuan yang berserakan di lantai, yang jika dikumpulkan
sampai mencapai 4 kardus mie instan. Saat itu Paman Ratna sempat mengatakan, jika barang-barang yang ada di ruangan tersebut dibuang karena tuyulnya sudah tidak ada. Ratna pun mulai bisa mencerna apa yang pamannya katakan. Ia berpikir, jika kepergian pamannya itu untuk mengembalikan tuyul peliharaannya. Setelah Ratna selesai membersihkan kamar tersebut, pamannya pun kembali berujar, jika nanti malam akan ada penghuni baru dan uang yang ada di dalam kardus mie instan ditaruh di dalam kamar pamannya. Sesudah mengatakan hal demikian, Paman Ratna berlalu sambil memberikan Ratna sejumlah uang yang nominalnya cukup lumayan di tahun 2000-an. Setelah itu Pak Andi memberikan Ratna kue bolu yang ditujukan oleh anak-anak panti. Saat memberikan kue tersebut, sang paman menitip pesan untuk Ratna agar tidak memakan kue bolu itu dan membiarkan anak panti yang memakannya. Seketika itu juga Ratna menaruh curiga karena dia mengetahui rahasia pamannya yang sudah tidak benar dan ternyata tidak sebaik yang orang lain kira. Akan tetapi, di sini Ratna adalah tipe orang yang takutan. Ratna tidak berani macam-macam dengan pamannya. Sampai 1 minggu berlalu sejak kejadian itu. Bolu yang pamannya berikan, Ratna berikan ke anak-anak panti sesuai perintahnya. Namun tiba-tiba ada salah satu anak panti yang sakit. Saat itu Ratna hanya berpikir, sakitnya anak tersebut karena penyakit tipes atau DBD, karena memiliki gejala seperti demam. Ratna mengaku selama sakit anak tersebut diberi makan yang berbeda dari anak panti lainnya. Makanan yang diberikan, makanan yang lezat, hingga membuat anak panti lainnya merasa iri. Namun meski diberi makanan, nyatanya anak tersebut malah terlihat kurus. Selama 2 bulan pun sakitnya tidak kunjung pulih. Sudah dibawa ke dokter, justru sang dokter mengatakan kondisi anak itu baik-baik saja, hanya butuh istirahat yang cukup. Ratna dibuat terbengong olehnya. Mana mungkin baik-baik saja. Anak itu tubuhnya kian kurus, setiap malam selalu mengadu kesakitan. Dokter yang menangani anak panti itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu, karena dari hasil medis tidak ada riwayat penyakit yang serius. Menurut penuturan anak panti yang sedang sakit itu, dirinya sering sekali didatangi genderuwo saat malam hari tiba. Genderuwo itu pun mengatakan ingin membawa anak panti, akan tetapi tidak bisa. Hingga suatu hari, Ratna mengalami kejadian yang membuatnya sangat panik karena melihat anak panti yang sakit itu mengalami kejang-kejang dengan mata yang melotot. Tubuhnya pun biru kecut. Kemudian Ratna mengadukan hal tersebut kepada pamannya. Dan pamannya dengan tenang hanya berkata, semua tidak apa-apa. Makhluk itu telah memilih anak tersebut sebagai tumbalnya. Ratna yang mendengar itu dibuat terkejut. Mau membantah pun rasanya tidak bisa. Ratna hanya bisa menghela nafas panjang. Tumbal. Kata itu yang terus terngiang-ngiang di pikirannya. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Ratna mengaku anak panti itu akhirnya meninggal karena sudah tidak tertolong. Anak itu meninggal dengan keadaan yang sangat memprihatinkan.
Sebulan setelah kematian anak panti tersebut, tidak lama datanglah sebuah mobil mewah ke rumah Paman Ratna. Setelah mobil mewah buatan Eropa itu datang, Ratna kembali dikasih uang sebesar 5 juta oleh pamannya. Disinilah Ratna mulai menangkap rentetan kejadian aneh. Dimulai saat Ratna disuruh merapikan kamar karena sudah tidak dipakai lagi. Ucapan pamannya yang mengatakan jika bakal ada penghuni baru di kamar bekas pesugihan tuyul pamannya. Ditambah dengan ucapan sang anak panti yang mengaku sering didatangi makhluk seperti genderuwo. Ratna pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada pamannya. Ratna bertanya, apakah penghuni baru di kamar tersebut adalah genderuwo? Sang paman pun mengiyakan. Bahkan Ratna sempat ditawari untuk melihat sosok genderuwo. Namun Ratna menolak karena ia sangat takut. Pamannya menjelaskan, jika genderuwo tersebut yang memilih siapa yang akan dijadikan tumbal. Paman Ratna memastikan jika Ratna akan aman-aman saja tinggal di rumah tersebut. Singkat ceritanya, beberapa bulan kemudian Ratna dinyatakan lulus ujian paket C. Ratna juga meminta izin untuk bekerja di tempat lain, padahal itu adalah alasan Ratna agar bisa keluar dari panti pamannya. Suatu hari Ratna diberikan sebuah kue brownies yang ditunjukkan untuk anak panti. Pamannya berpesan agar kue tersebut jangan dimakan oleh Ratna. Namun 3 hari setelah pemberian kue tersebut, Ratna mulai melihat siapa target berikutnya. Ratna pun kembali dilema. Ratna ingin sekali menolong anak tersebut. Hingga suatu hari, ayah Ratna meninggal dunia. Ratna pun pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Setelah pemakaman ayahnya, Ratna kemudian bercerita kepada orang tua anak asuh yang ada di panti pamannya. Ratna meminta agar orang tua anak tersebut menjenguk anaknya karena terakhir terlihat sakit. Disitulah Ratna mengambil kesempatan. Ia membawa ibunya hijrah ke Jakarta dan memutuskan untuk putus hubungan dengan sang paman. 4 tahun kemudian, Ratna kembali ke kampung halamannya untuk berziarah ke makam ayahnya bersama sang ibu. Dia mendengar kabar jika pamannya telah meninggal dunia dan anak target pesugihan tersebut akhirnya bisa selamat. Ratna senang karena bisa menolong anak tersebut. Namun karena dianggap masih satu keluarga dengan pamannya, Ratna dan ibunya diusir dari kampung halamannya. Dan sekarang Ratna dan juga ibunya memilih tinggal di Jakarta, hidup apa adanya. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Ratna. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.